wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Sunarto SEMSI selaku dosen Ekonomi Internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Erik Oktaviani, NPM 19116. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Integrasi Ekonomi dan Kerjasama Ekonomi Internasional. Poin yang pertama yaitu pengertian integrasi ekonomi internasional. Pengertiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, menurut Dominic Salvatore, integrasi ekonomi adalah suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan yang hanya kepada para negara anggota kesepakatan tersebut. Yang kedua, menurut bahasa, integrasi ekonomi yang pasti adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh negara-negara yang bukan aktor ataupun unit lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan ataupun hambatan-hambatan baik di sektor perdagangan ataupun juga ekonomi secara keseluruhan antar negara-negara yang saling bersangkutan. Poin yang kedua yaitu kerjasama ekonomi internasional. Di dalam kerjasama ekonomi internasional terdapat dua pembahasan. Yang pertama, tujuan dan faktor. Yang kedua, bentuk-bentuk. Nah, yang pertama, faktor dan tujuan. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan kerjasama ekonomi internasional. Hubungan kerjasama dapat saling menguntungkan kedua belah pihak negara yang saling terlibat. Selain itu, kerjasama ekonomi juga mampu meningkatkan atau mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk-bentuk. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Dan yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional. Untuk penjelasannya, kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang tujuannya adalah untuk saling membantu. Misalnya adalah kerjasama antar Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Swedia. Nah, yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh area tertentu. Contohnya, kerjasama ekonomi multilateral adalah OPEC, WTO, dan IMF. Nah, yang terakhir, kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama ekonomi antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya adalah kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara Eropa. Poin yang ketiga yaitu dampak kesejahteraannya. Dampak kesejahteraan dari integrasi ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional. Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk mengakses pasar yang lebih besar, menstimulasikan perubahan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan. Poin yang keempat yaitu organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang dibentuk masyarakat dunia yang terdiri dari beberapa negara dengan tujuan untuk menciptakan tata hubungan internasional yang lebih baik dalam aspek ekonomi. Tujuan organisasi internasional itu terdiri atas tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus dirumuskan secara spesifik sesuai dengan karakteristik organisasi. Sedangkan tujuan umum organisasi internasional adalah untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia serta menjaga keamanan internasional melalui berbagai cara yang ditentukan sendiri oleh masing-masing organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.